Penebar cahaya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sahabat Roja, pemirsa dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Bagaimanakah kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Teriring doa dan harapan semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, rahmat, keberkahan, kesehatan, dan kemudahan bagi kita semuanya, khususnya dalam rangka kita duduk bersama untuk mengambil ilmu dan pelajaran yang sangat bermanfaat, yang kali ini kami hadirkan bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafidhullah ta'ala. Secara langsung kami siarkan dari Masjid Agung Al-Ukhuwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung, guna membahas pembahasan yang sangat menarik menurut informasi yang kami dapatkan, yaitu mengenai pembahasan nasib ahlul fatrah. Seperti apa dan bagaimana, kita simak kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0218236543 juga melalui pesan singkat WhatsApp. Selanjutnya kepada Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mashkuran ya Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, kembali kita berjumpa. Jumat yang lalu kita sudah membahas ikhtilaf para ulama tentang Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah adalah orang-orang yang hidup di masa tak ada Nabi. Seperti antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW yang berjarak 600 tahun. Sejak Nabi Isa diangkat ke langit sampai Nabi SAW diutus menjadi Rasul, jeda waktunya 600 tahun. Seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, berkata Nabi SAW, Fatratun baina Isa wa Muhammadin SAW 600 sanah. Masa jeda waktu antara Isa dengan Muhammad adalah 600 tahun. Dan ini ucapan Salman Al-Farisi radhiyallahu an, walaupun ucapan sahabat dianggap marfu', pasti Salman mendengar dari Nabi SAW, karena masalah ini bukanlah masalah ijtihadiyah, bukan masalah yang didasarkan pada ra'yu. Tak mungkin Salman berkata demikian dari pikirannya sendiri. Nah, itulah yang disebut masa fatrah. Setelah Isa diangkat, tidak ada lagi Nabi dan Rasul sampai diutusnya
Nabi terakhir yaitu Muhammad SAW. Nah, ulama ikhtilaf orang yang hidup di masa fatrah bagaimana nasibnya. Kemarin kita sudah menjelaskan dua kelompok pendapat, tapi baru satu, yaitu pertama orang yang hidup di masa fatrah lalu menyembah berhala, tidak mengikuti ajaran Nabi Isa sebelumnya, mereka ahlu neraka. Dan banyak dalil dari Quran, hadis yang sahih tentang masalah ini. Salah satunya Sahih Muslim, bahwa datang seorang laki-laki kepada Rasul SAW lalu bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Bapaknya itu sudah meninggal. Beliau menjawab, huwa finnar, dia di dalam neraka. Karena datang sebelum hidup, mati sebelum Islam datang dalam keadaan menyembah berhala. Falamma qaffa da'ahu. Ketika orang ini berlalu, dipanggil lagi. Lalu berkata Nabi SAW, Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahmu dan ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam An-Nawawi, seorang ulama Syafi'iyah, dalam syarah Sahih Muslim, lebih cenderung kepada pendapat ini, bahwa ahlul fatrah yang mati dalam keadaan menyembah berhala, ahli neraka. Juga hadis riwayat Muslim yang lain, Nabi SAW menangis. Orang-orang sekitarnya pun menangis. Ditanya, ma abkaka? Apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Beliau menjawab, ista'dhantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'dhan li wasta'dhantuhu an azuru qabraha fa'adhina li. Fazurul qabr fa innaha tudzakirukumul maut. Aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan bagi ibuku. Ibunya mati sebagai penyembah berhala. Tapi Allah tidak mengizinkan aku. Lalu aku minta izin untuk menziarahi kuburannya, maka dia mengizinkan aku. Maka berziarahlah kalian ke kuburan. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Hadis ini pun sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi Nabi tidak diizinkan memintakan ampunan bagi ibunya, menunjukkan ibunya mati dalam keadaan musyrik. Allah berfirman dalam At-Taubah 113, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kana uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahu min ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan untuk orang musyrik, walaupun orang musyrik itu kerabat terdekat. Orang tuanya sekalipun tidak boleh. Itu yang membuat Nabi SAW menangis. Nah, hadis itu dan ayat serta hadis lain yang sudah kita jelaskan menunjukkan ahlul fatrah, ahli neraka. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, annahu ma'dzurun. Mereka yang hidup di masa fatrah ma'dzur. Ma'dzur itu punya uzur, sehingga diampuni. Ini pendapat yang kedua.
Ayat dan hadis yang dijadikan dalil oleh ulama kedua ini adalah pertama, Al-Isra 15. Allah menyatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul kepada kaum itu. Sebelum ada rasul yang akan diazab. Ahlul fatrah hidup di zaman tak ada rasul. Jadi tidak diazab. Ini dalil pertama. Kedua, di dalam surah Al-Mulk ayat 8 dan 9 tentang ahli neraka yang diazab dalam neraka dijelaskan sudah datang Rasul tapi didustakan. Allah berfirman, "Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Alam ya'tikum nadhir? Qalu bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir." Surah Al-Mulk ayat 8 dan 9. Kullama ulqiya fiha faujun. Setiap kali, makna kullama dalam bahasa Arab tufidul umum fil azman, memberi makna zaman, waktu secara umum, setiap waktu di mana kapanpun. Setiap kali ada satu rombongan yang dilemparkan ke dalam neraka, ini yang hidup di zaman kapanpun, maka penjaga neraka, malaikat bertanya, apakah belum datang kepada kamu seorang pemberi peringatan waktu hidup? Mereka menjawab, bala qad ja'ana nadhir. Ya, sudah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, kami dustakan, kami anggap bohong. Sampai di akhir ayat, in antum illa fi dhalalin kabir. Kalian ini tiada lain kecuali orang sesat. Para nabi, para rasul dituduh sesat oleh kaum yang didakwahinya. Makanya tak heran kalau ada dai menjelaskan Quran, sunnah dengan pemahaman yang benar, oleh orang yang didakwahi dituduh ini ustadz sesat. Ada yang begitu? Ada. Tak heran Quran sudah menjelaskan, jangankan kita, para nabi, para rasul datang mendakwahi kaumnya, ditentang, didustakan, lalu dituduh balik, kalian sesat. Nah, jadi orang ini diazab dalam neraka karena sudah datang Rasul tapi didustakan. Berkata Imam An-Nawawi, "Fadalla ala anna adama maji'ir Rasul udhrun yu'dharu bihi." Ayat ini menunjukkan kalau Rasul belum datang, ini menjadi uzur, menjadi alasan tidak bolehnya mereka diazab. Inilah hujah kelompok yang kedua. Imam An-Nawawi lebih cenderung kepada pendapat pertama. Orang yang hidup di masa fatrah diazab. Lalu mana yang lebih kuat? Warrajih, yang lebih kuat pendapatnya, annal qa'idata syar'iyah taqul i'malud dalilain awla min ilgha'i ahadihima. Wa annahu mata ma'amkanal jam'u bainal adillah fala yusaru ila ghairihi. Ada satu kaidah dalam syariat bahwa mengamalkan kedua dalil lebih utama daripada menggugurkan salah satunya. Kalau ada dua dalil seolah-olah saling bertolak belakang, kompromikan dulu selama memungkinkan untuk dikompromikan. Jangan sampai, wah ini mah bertolak belakang, akhirnya salah satu dihapus atau tidak dipakai, satunya lagi dipakai.
Kompromikan dulu selama memungkinkan untuk dikompromikan. Dan kedua, dalil yang sepintas seperti bertolak belakang ini bisa dikompromikan di dalam syariat, baik masalah fikih maupun masalah akidah. Banyak dalil yang sepintas seperti bertolak belakang. Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis. Contoh ayat. Allah dalam satu ayat menyatakan innaka latahdi ila sirati mustaqim. Engkau hai Muhammad benar-benar memberi hidayah ke jalan yang lurus. Ayat ini menyatakan Nabi memberi hidayah ke jalan yang lurus. Di ayat lain Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau hai Muhammad tidak bisa beri hidayah kepada orang yang engkau cintai. Allah yang beri hidayah kepada siapa aja yang dikehendaki. Yang satu menyatakan Nabi benar-benar memberi hidayah, ayat lain menyatakan Nabi tidak bisa memberi hidayah. Bertolak belakang? Sepintas iya. Tapi oleh para ulama dikompromikan. Yang dimaksud engkau memberi hidayah, maksudnya hidayah irsyad wa dilalah. Dalam bentuk ilmu, penjelasan, penerangan, pencerahan, dakwah. Itu hidayah. Engkau memberi hidayah kepada jalan yang lurus, maknanya memberikan ilmu, pencerahan, bimbingan, informasi, penjelasan kepada jalan yang lurus. Adapun ayat engkau tidak bisa memberi hidayah, maknanya hidayah taufik. Karena hidayah taufik mah hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang bisa ngasih, para nabi tidak. Makanya tak heran di kalangan para nabi orang terdekatnya kafir. Nabi Nuh, Nabi Lut, istri-istrinya, anaknya ada yang kafir. Nabi Ibrahim tukang memberantas patung, bapaknya tukang bikin patung untuk disembah. Nabi Musa, musuh besarnya siapa? Ayah angkatnya, yaitu siapa? Si Fir'aun. Nabi Muhammad SAW, pamannya yang besar jasanya bagi perjuangan dan dakwah beliau, Abu Thalib, mati dalam keadaan musyrik. Itu tidak bisa diberi hidayah taufik. Para nabi kita hanya bisa memberi hidayah irsyad wa dilalah, berupa ilmu, penjelasan, dakwah, pencerahan. Nah, itu hidayah. Sehingga ada dua jenis hidayah. Hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu, berupa pencerahan, penerangan, penjelasan, dan yang kedua hidayatut taufiq. Hidayah irsyad wa dilalah wajib kita sampaikan. Itulah dakwah. Hidayah taufik Allah lah yang memiliki wewenang, memiliki kemampuan. Terkompromikan dua keterangan yang sepintas seperti bertolak belakang. Dalam masalah fikih, Nabi SAW menyatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh zakarnya, hendaklah dia berwudu. Hadis ini sahih. Imam Ibnu Hajar memuat hadis ini dalam kitab Bulughul Maram, bab pembatal wudu. Tapi ketika Ibnu Abbas ditanya, apakah menyentuh kemaluan faraj itu membatalkan wudu, beliau menyatakan la innama hiya bid'atun minka. Enggak batal. Karena kemaluanmu bagian dari tubuhmu. Kalau disentuh batal, kenapa kalau nempel enggak batal gitu ya? Ini seolah-olah bertolak belakang. Yang satu menyatakan batal, yang satu menyatakan tidak. Mana yang sahih? Dua-duanya sahih. Mana yang lebih kuat? Jangan dulu bicara kuat dan lemah, lalu yang dianggap lemah dibuang, yang dianggap kuat diambil.
Jangan, kompromikan dulu. Lalu dikompromikan oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan yang dimaksud menyentuh kemaluan yang membatalkan itu adalah bila menyentuhnya dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat, gatal digaruk atau basah kemudian dielap atau ada semut yang hitam nempel diambil. Itu tanpa syahwat dan itu sangat mungkin terjadi, nggak batal. Adapun kalau menyentuhnya dengan syahwat, beda itu. Beda dengan menyentuh bagian lain. Baru membatalkan wudhunya. Dikompromikan dulu. Termasuk masalah ini. Ada dalil ayat dan hadis yang menyatakan ahlul fatrah ke neraka. Ada yang menyatakan ahlul fatrah enggak ke neraka. Mana yang benar? Kompromikan dulu. Bagaimana cara mengkompromikannya? Berkata muallif, inna ahlal fatrah yajri lahum ikhtiyaru yaumil qiyamah. Wa haqiqatu hadzal ikhtibar annahu qad jaa fi musnad al-Imam Ahmad. Ahlul fatrah nanti pada hari kiamat akan diuji. Ketika di dunia mereka tidak teruji karena belum dakwah belum sampai ke mereka, belum ada rasul. Kalau toh sesat, pantas dan tidak ada yang mendakwahi gitu. Tidak ada ujian. Ujiannya nanti pada hari kiamat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang terdapat dalam kitab Musnad Ahmad. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'atun yahtajuna yaumal qiyamah. Ada 4 golongan manusia yang berhujjah pada hari kiamat. Keempat-empatnya tidak iman. Tapi mereka punya alasan kuat kenapa tidak iman. Yang pertama, rajulun asom la yasma'u syai'ah. Pertama, orang tuli tak bisa mendengar. Gimana mendakwahi orang yang tuli coba? Dijelaskan, nggak denger. Kedua, rajulun ahmaq. Kedua, orang yang apa? Ahmaq itu idiot atau yang akalnya nggak berfungsi. Yang idiot, yang gila, yang anak kecil yang belum balik gitu. Pokoknya akalnya belum berfungsi, ahmaq kok. Didakwahi nggak masuk. Ketiga, warajulun haram, orang yang pikun. Pikun juga begitu, nggak paham. Dia ngomong kita nggak ngerti, kita bicara dia nggak paham, nggak komunikatif. Nah, termasuk orang yang terkena penyakit demensia Alzheimer. Sebagian sel otaknya rusak mati. Sehingga fungsi mengingat, fungsi memahami hilang. Gak bisa mengingat, gak bisa memahami. Kalau dia ngomong, kita gak paham. Kalau kita bicara, dia gak ngerti. Dinasihati, gak masuk. Itu haram. Pikun. Itu yang keberapa? Yang ketiga. Dan yang keempatnya adalah rajulun mata fil fatrah. Orang yang mati pada masa fatrah. Orang ini normal. Bisa memahami, tapi tidak ada yang mendakwahi. Nggak ada nabi. Nabi yang dulu sudah wafat lama. Yang baru belum muncul, nggak ada yang mendakwahi. Otomatis tidak ibadah. Mati dalam keadaan demikian. Ini 4 golongan. Yang tuli, yang idiot, yang pikun, dan yang mati dalam keadaan fatrah. Berkatalah orang tuli, fa'ammal asam fayaqul rabbi laqad ja'al islam wa ma asma'u syai'an. Orang tuli menyatakan, ya Allah, Islam datang dalam keadaan saya nggak bisa mendengar apapun.
dakwah nggak masuk ke saya. Wa amal ahmaq fayaqul rabbi ja'al islam ma'aqilu syai'a wassibyan yahdhufunani bil ba'ar. Ya Allah, kata orang yang idiot, Islam datang dalam keadaan saya tidak bisa berpikir apapun. Anak-anak melempari saya, dijadikan permainan oleh anak-anak. Ketiga, amal haram fayaqul rabbi ja'al islam ma'aqilu syai'a. Orang yang pikun, ya Allah, Islam datang dalam keadaan saya tidak bisa memahami apapun. Dan wa ammal ladzi mata fil fatrah fayaqul. Adapun orang yang mati pada masa fatrah, dia berkata, Rabbi atani laka rasulun. Ya Allah, ma atani laka rasul. Tidak ada seorang pun rasulmu yang datang kepadaku. Karena masa fatrah, ini 4 golongan. Lalu bagaimana sikap Allah kepada 4 orang ini? Fayakhudhu mawathiqahum liyuti'annahu fayursalu ilaihim anidkhulun nar faman dakhalaha kanat alaihi bardan wa salama wa man lam yadkhulha suhiba ilaiha. Lalu Allah membuat perjanjian dengan keempat orang ini. Kalau Allah perintahkan sesuatu, mereka wajib taat. Pada hari kiamat nanti, mereka menyepakatnya, kami pasti taat. Diutuslah satu utusan kepada mereka dari kalangan malaikat. Lalu malaikat ini menyuruh mereka terjun ke dalam neraka. Siapa yang taat terjun ke dalam neraka, neraka itu jadi dingin dan sejuk baginya. Siapa yang tidak mau lari menjauh, dia akan diseret dimasukkan ke dalam neraka. Ini ujian bagi 4 golongan di akhirat, tidak diuji di dunia. Karena ujian di dunia tidak berlaku bagi 4 orang ini. Diujinya di mana? Di akhirat. Kenapa disuruh masuk ke dalam neraka dan yang masuk neraka dingin? Karena orang yang mentaati perintah Allah masuk neraka punya keyakinan Allah mah adil, nggak mungkin menyiksa orang yang taat kepadanya. Kalau disuruh masuk neraka, udah taat saja, dijamin tidak akan binasa. Makanya masuk. Setelah masuk, api neraka dingin baginya. Dan itu tidak heran. Di dunia pernah terjadi ada orang dibakar neraka, tapi neraka itu dingin baginya. Siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah menyatakan ya narukun bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu dingin dan sejuk bagi Ibrahim. Nurut api itu. Nabi Ibrahim tidak terbakar, mukjizat. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Neraka ciptaan Allah yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Neraka pun takut kepada Allah. Makanya siapa yang memasuki atas perintah Allah, niscaya neraka itu dingin dan sejuk. Siapa yang tidak mau, tidak menurut, berarti dia suudzon kepada Allah. Kok saya mentaati tapi dimasukkan ke dalam neraka? Ah, nggak adil, nggak mau, kabur. Ah, diseret oleh malaikat lalu dimasukkan ke dalam neraka. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, juga Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya, dan hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami. Ini yang menjadi penjamak atau dikompromikannya 2 keterangan tadi. Jadi intinya orang yang hidup di masa fatrah diujinya itu di akhirat, bukan di dunia. Apa ujiannya? Disuruh masuk ke dalam neraka. Kalau taat, patuh, api neraka
menjadi nyaman dan dingin, lalu diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang tidak patuh, dia dimasukkan ke dalam neraka. Inilah kompromi antara dua keterangan tadi. Adapun keterangan yang menyatakan bahwa ahlul fatrah masuk neraka, seperti yang sudah dikemukakan, dibantah oleh pendapat ketiga ini. Pertama, Allah berfirman dalam An-Nisa 48, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau ke bawah mati. Tapi kalau ditobati sebelum mati diampuni. Jadi ayat ini untuk orang yang dosanya terbawa mati. Kalau sebelum mati tobat diampuni. Dosa syirik diampuni kalau tobat. Para sahabat dulu orang musyrik. Kemudian tobat masuk Islam diampuni. Orang yang mu'alaf tadinya musyrik mereka. Kemudian masuk Islam tobat diampuni. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi mengampuni dosa selain syirik. Walaupun tidak tobat terbawa mati. Selain syirik, diampuni walaupun terbawa mati dan tidak tobat. Apa semua orang begitu? Enggak. Lima yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak semua orang selain syirik dosanya diampuni, enggak. Hanya orang-orang tertentu. Siapa orang-orang tersebut? Nah, ini pembahasan lain. Rinciannya mungkin butuh sajam gitu. Nggak akan kita bahas. Ya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapa orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, sungguh dia telah mengadakan dosa yang sangat besar. Disyirik dosa yang sangat besar. Nah, ini dijadikan dalil orang yang mati di masa fatrah dianggap musyrik dan tidak diampuni. Nanti ada bantahan. Kedua, surah Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falay yuqbala min ahadim mil'ul ardi dhahaba wa la yuftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati di atas kekafiran tidak akan diterima walaupun mereka menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Sepenuh bumi emas semuanya milik dia. Dipakai nebus dirinya agar bisa selamat dari azab. Nggak bisa. Mereka lah orang-orang yang akan peroleh azab yang pedih dan mereka tidak dapat penolong. Orang yang mati di masa fatrah tidak beriman kepada Allah alias mati dalam keadaan kafir masuk ke dalam ayat ini. Dan dalil-dalil lain. Bagaimana dengan dalil ini yang menyatakan orang yang mati di masa fatrah masuk neraka? Dijawab. Ada kaidah dalam ilmu usul. Satu kalimat menyatakan al-am la yata'arradu ma'al khas li'anna al-am yakunu mukhassasa. Dalil yang umum tidak boleh dibenturkan dengan dalil yang khusus karena dalil yang umum bisa dikhususkan dengan adanya dalil tertentu. Atau dalam kalimat lain al-am qablal bahthi anil mahsus la yahtaj. Dalil umum sebelum ditemukan adanya dalil-dalil khusus tidak boleh dulu dijadikan hujjah. Dua dalil yang barusan itu umum. Karena apa? Karena ini umum untuk semua orang kafir, orang musyrik secara umum. Tapi ada dalil yang mengkhususkan.
Bagi orang kafir musyrik tertentu 4 orang tadi itu dalil yang mengkhususkan tuh. Seperti umpamanya bangkai itu haram, tidak boleh. Itu umum. Cari ada nggak dalil yang mengkhususkan? Oh ternyata 2 bangkai yang halal. Bangkai apa? Ikan dan simet. Simet apa simet? Belang. Simet dan belang. Belalang. Si, eh, ikan dan belalang. Itu dalil yang mengkhususkan. Kalau umpamanya kita hanya menyatakan ya innamal maitata waddama walhamal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah, sungguhnya bangkai, darah, daging babi, terus sembelihan yang tidak disebut nama Allah itu haram. Hanya itu saja, ini umum. Cari ada nggak yang mengusulkan? Ada. Ternyata dalil yang menyatakan ada bangkai tertentu yang halal ada. Nah itu pengecualian. Pengkhususan maknanya pengecualian. Dan 4 ini menunjukkan haram syarqoti. 4. Apa saja 4-nya tadi teh? Bangkai, darah, daging babi. Daging babi itu nas Quran, bukan ijtihad para ulama. Sama ada profesor tuh, nggak ada dalil yang menyatakan babi haram, itu ijtihad para ulama. Ini nas ayat gitu ya, nggak baca dia. Haramnya nas ayat, bukan ijtihad para ulama, bukan penafsiran para ulama. Nas walahmul khinzir ditulis oleh Al-Quran. Jadi innamal maitata hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan atas kamu, jelas. Hurimat alaikum al maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Tapi ada bangkai yang halal, ada ikan dan belalang tadi. Ayat tadi, orang yang musyrik tidak diampuni. Orang yang kafir, mati dalam keadaan kafir tidak diampuni. Itu umum. Ada dalil yang mengkhususkan. 4 orang tadi. Ya, itu yang pertama. Dalil kedua, bahwa kedua orang tua Nabi SAW masuk ke dalam neraka. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Para ulama tidak ada yang mendhaifkan hadis ini. Dari aspek sanad. Ada orang yang kelihatan omongannya nggak paham hadis, harus belajar dulu yang menyatakan kedua orang tua Nabi neraka, belajar lagi. Padahal yang belajar itu jurusan hadis. Dia entah paham, entah tidak mustalahul hadis. Ya. Nah, disebutkan oleh mu'alif, amma istidlaluhum biqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi haqqi walidihi innahu min ahlin nar wa kadza istidhanur rasul sallallahu alaihi wasallam rabbahu ayastaghfira li ummi falam ya'dhan lahu hadani mahmulani ala annahu sallallahu alaihi wasallam ukhbira an hali walidayhi wa annahuma mimman la yadkhulun nara yaumal qiyamah bi amrihi azza wa jalla kama fi hadis arba'atun yahtajuna yaumal qiyamah. Adapun orang yang menyatakan ahli fatrah masuk neraka dengan dalil kedua orang tua Nabi. Nabi SAW berkata bahwa bapakku dan bapakmu di neraka. Juga Nabi minta izin kepada Allah memintakan ampunan untuk ibunya, enggak diizinkan. Karena ibunya mati dalam keadaan musyrik. Tapi dia dalam masa fatrah. Ibunya sebelum Nabi Muhammad lahir. Ayahnya juga sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi. Sudah lahir pasti ya. Bapaknya malah mati sebelum Nabi lahir. Nah, kemungkinan
kedua orang tua Nabi selesai masuk neraka bukan karena mati dalam keadaan musyrik di masa fatrah, tapi oleh Allah diberi kabar keduanya masuk neraka karena tidak lulusnya ujian pada hari kiamat nanti. Ahlul fatrah diuji masuk neraka. Enggak mau. Akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Karena hadis tadi sahih riwayat Imam Muslim dua-duanya. Jadi ada ulama yang menyatakan kedua orang tua Nabi masuk neraka bukan karena musyrik di masa fatrah, tapi karena tidak lulus ujian pada hari kiamat. Sebagaimana hadis tadi, arba'atun yahtajuna yaumal qiyamah. Ini bantahan yang kedua. Yang ketiga, adapun ayat Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ini dalil yang dipakai untuk menyatakan ahlul fatrah itu tidak diazab. Karena Allah menyatakan kami tidak akan mengazab seseorang sampai diutus Rasul kepadanya. Inna hadzal azab wal azab fid dunya fala yu'adzabuna fid dunya wa innama yu'adzabuna fil akhirah. Azab yang dimaksud di sini azab di dunia. Jadi mereka tidak diazab di dunia, tapi diazabnya di akhirat, kata mereka begitu. Di akhirat dia masuk neraka. Di dunia tidak diazab. Kita jawab bahwa ayat ini adalah taqyid atau batasan dari nas yang umum. Oleh karena itu firman Allah Azza wa Jalla, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab seseorang atau satu kaum sampai diutus Rasul kepadanya. Yashmulul azab ad-dunyawi wal ukhrawi. Ini umum sifatnya. Mencakup apa? Azab di dunia dan azab di akhirat. Nah, itulah penjelasan dari kelompok ketiga. Yang intinya orang yang hidup di masa fatrah diuji di akhirat. Adapun orang yang membantah, oh hadis Abu Hurairah itu dhaif. Bukan dari aspek sanad. Sanadnya tadi sahih. Riwayat Imam Ahmad. Tapi dari aspek matan isinya. Kenapa? Karena apa? Pada hari kiamat tidak ada taklif, tidak ada ujian. Kiamat itu, kehidupan setelah kiamat hanyalah saat untuk hisab, bukan saat untuk diuji. Makanya hadis ini dhaif kata mereka. Dijawab bahwa yang dimaksud tidak adalah taklif, tidak ada kewajiban di akhirat, maksudnya di surga dan di neraka. Itu memang tidak ada, yang sudah masuk ke surga, sudah masuk ke neraka, nggak ada lagi kewajiban. Yang di neraka dihajar terus, yang di surga memperoleh nikmat terus. Adapun sebelum masuk surga, sebelum masuk neraka ada ujian? Ada. Dan Al-Quran menjelaskan itu. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi. Faminhum man yattabi'u syams wa minhum man yattabi'ul qamar wa minhum man yattabi'ut tawaghit wa tabqa hadhil ummah fiha munafiquha." Pada hari kiamat nanti manusia dikumpulkan. Lalu dikatakan, siapa yang ketika di dunia menyembah sesuatu, hendaklah sekarang mengikuti sesembahannya. Di antara manusia ada yang mengikuti matahari. Masuk dengan mataharinya ke dalam neraka. Matahari nanti dimasukkan ke dalam neraka.
Apa salah matahari sampai masuk neraka? Nggak salah. Terus kenapa diadab? Bukan diadab, sebab matahari mah tidak memiliki rasa. Dia tidak teradab dengan masuk ke dalam neraka. Lalu kenapa dimasukkan? Untuk memberikan kadar tambahan azab kepada para penyembahnya. Oh, itu Tuhan yang saya sembah juga masuk neraka. Secara persis itu lebih dahsyat penderitaan. Di antara mereka ada yang menyembah bulan lalu mengikuti bulan. Di antara mereka ada yang menyembah togut. Togut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho disembah. Yang menyembah Fir'aun, yang menyembah Raja Namrud, semuanya masuk neraka. Mengikuti sesembahannya. Wa tabqa hadhil ummah. Tersisalah umat Islam ini. Mereka semua menyembah Allah. Dan di kalangan umat ini yang menyembah Allah ada kalangan orang-orang munafik. Mereka menyembah Allah, iya, tapi nifaq. Fayukshafu an saqin fala yabqa man kana yasjudu lillah min tilqa'i nafsih illa adhanallahu lahu bisujud wa la yabqa man kana yasjudu ittiqa'an wa riya'an illa ja'alallahu dhahrahu tabaqatan wahidah. Kullama arada ayasjuda kharra ala qafah. Lalu Allah menyingkapkan betisnya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ini menjadi penafsir bagi ayat nanti kita bacakan. Allah menyingkapkan betis dalam ayat. Wa yukshafu an syaqin wa yud'auna ila sujud yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastathi'un. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Allah menyingkapkan betisnya. Maka tidak ada yang tersisa dari kalangan orang yang sujud kepada Allah kecuali diizinkan sujud. Ketika Allah menyingkapkan betisnya, orang-orang disuruh sujud. Semuanya sujud. Dan tidaklah ada orang yang dulu ketika di dunia sujud tapi ria atau karena ittiqa. Ittiqa itu cari selamat. Nah, itu orang-orang munafik ikut-ikutan ibadah, ikut-ikutan gaul, cari selamat. Cari keuntungan dunia. Orang munafik pura-pura masuk Islam dengan dua motivasi. Motivasi pertama cari selamat, motivasi kedua cari keuntungan. Karena dominasi Nabi dan kaum muslimin di Madinah yang tidak masuk Islam tidak memiliki ruang untuk bisa berperan. Maka orang munafik pura-pura masuk Islam biar bisa berperan memperoleh keuntungan duniawi, jabatan, pengakuan gitu tuh. Maka orang munafik yang sujudnya karena kemunafikan, alasan kemunafikan, Allah jadikan tulang punggungnya keras. Setiap kali mereka itu mau sujud, mereka jatuh ke tengkuknya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qalam 42, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khasyi'atan absaruhum tarhakum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Pada hari itu Allah menyingkapkan betisnya. Diserulah orang-orang untuk sujud. Orang muslim bisa sujud. Karena ketika di dunia mereka biasa sujud secara ikhlas dan tulus. Adapun orang munafik, mereka tak mampu sujud. Badannya heras, naon heras tuh. Keras, nggak bisa dibungkokin. Setiap kali mereka mau sujud terjatuh ke kepalanya. Apa kata Allah? Khasyi'atan absarhum tarhakum dillah. Mata mereka terbelalak, mereka diliputi oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Karena apa?
dulu ketika di dunia mereka diajak sujud dalam keadaan mampu sujud tapi tidak mau sujud. Ini ditujukan bagi beberapa jenis orang. Pertama, orang muslim yang tidak sholat. Disuruh sujud dalam keadaan mereka mampu sujud, nggak mau sholat. Kedua, orang munafik disuruh sujud secara ikhlas. Mereka sujud tapi untuk kepentingan dunia juga nggak bisa. Syekh Fadl Ilahi dalam mengarang satu kitab judulnya Ahamiyatus Sholatil Jamaah. Pentingnya sholat berjamaah. Di sana dibahas hukum sholat berjamaah bagi laki-laki tanpa udzur wajib. Salah satu dalilnya ini. Imam Ibnu Katsir menukil siapa orang yang nanti di akhirat disuruh sujud tapi tak bisa sujud, para orang ingin sujud tapi tak bisa, adalah mereka yang tidak menunaikan sholat secara berjamaah di masjid. Dinukil pendapat seperti itu. Nah, ayat ini dan beberapa ayat dalilnya minal adillatil lati ja'at biwuqu'it taklif fil arsad. Ini termasuk dalil-dalil yang menjelaskan adanya kewajiban di akhirat sebelum ke surga dan ke neraka. Ada perintah, ujian, dan salah satu contoh ujian di akhirat sebelum ke surga ke neraka, 4 orang tadi yang tidak teruji di dunia. Orang yang tuli nggak bisa dengar dakwah. Orang yang idiot tidak berfungsi akalnya, tidak sampai dakwah kepada dia. Orang yang pikun nggak sampai dakwah kepada, maksudnya pikun ketika Islam datang. Tapi kalau pikunnya sekarang, sebelum pikun kan pasti dia normal ya. Maka dia terkena kewajiban selama belum pikun, masih normal, bisa memahami, bisa menggunakan akalnya secara normal, kena kewajiban. Lalu pikun, nah pikunnya sudah tidak lagi dihisab. Tapi amalan sebelum pikun dihisab. Ke surga dan ke nerakanya tergantung amalan sebelum pikun tersebut. Tapi ada orang ketika Islam datang dia sudah pikun. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, orang yang ada di masa fatrah. Maka keempat orang ini diuji di akhirat. Disuruh masuk ke dalam neraka. Siapa yang taat masuk di saya, neraka itu dingin dan nyaman baginya. Siapa yang tidak mau, dialah yang akan menjadi penghuni neraka. Ya. Itulah penjelasan pihak ketiga. Wallahu a'lam bishawab. Timbul pertanyaan, adakah masa fatrah bagi umat ini? Masa fatrah kan bagi orang yang sebelum datang Nabi Muhammad SAW. Orang yang hidup di masa antara dua nabi, nabi pertama sudah wafat, nabi yang berikutnya belum lahir, nah ini masa fatrah. Timbul pertanyaan, apakah di kalangan umat Islam ada masa fatrah atau tidak? Dijawab bahwa Rasul SAW adalah penutup para nabi dan penutup para rasul. Quran itu pernah nggak ada lewat di media sosial jamaah, mungkin Instagram, TikTok, atau Reel, atau apa. Ada pendeta yang nantang, hei umat Islam, mana ucapan Muhammad yang menyatakan dia penutup para nabi, datangkan. Sampai mabok, sampai kiamat nggak akan ketemu, gitu ya. Ya dia nggak akan ketemu dan nyarinya juga nggak bisa. Kita bahas sekarang. Pertama, ayat. Al-Ahzab ayat 40. Allah menyatakan, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian, tapi dia itu rasul sekaligus nabi penutup. Itu ayat.
Saya mah nggak mau ayat, saya bilang ingin ucapan Nabi. Nih banyak, puluhan. Salah satunya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim muttafaqun alaih. Nabi menyatakan wa anal aqib ay la nabiyya ba'di. Aku aqib, makna aqib tidak ada lagi nabi setelahku. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad menyatakan Nabi alaihissalam bersabda, Innar risalata wan nubuwata qad inqata'at fala rasula ba'di walan nabiyya. Sesungguhnya tugas kerasulan dan tugas kenabian benar-benar telah terputus, berhenti. Tak ada lagi nabi setelah aku dan tak ada lagi rasul. Beliau nabi terakhir, rasul terakhir. Puluhan dalilnya. Gak perlu sampai kiamat, gak perlu sampai mabuk menemukan itu sedetik, ketemu kita. Googling saja, nanya ke Mbah Google, nabi terakhir keluar tuh banyak hadisnya puluhan tuh. Sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Dari Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu an bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini menjadi dalil ada kesan, ada masa fatrah di kalangan umat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadrusu yakni yadhabu. Al-Islamu kama yadrusu wasyuth thawb. Hatta la yudra masyam wala salah wala nusuk wala sadaqah wala yusra ala kitabillahi fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah wa tabqa tawaifu minan nas asy-syaikhul kabir wal ajuz yaqulun adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah fanahnu naquluha. Kata Nabi SAW akan hilang Islam ini suatu saat. Seperti hilangnya hiasan pada pakaian apa? Bordil apa bordir? Pakai L, pakai R. R, bordir. Atau bordil. Hiasan. Ada rumah bordil, bordir. Rumah bordir itu tempat prostitusi ya. Pakai R, pakai L. Ya, R. Islam akan hilang sebagaimana hilangnya benang-benang bordir ya pada pakaian. Copot satu demi satu. Sampai tak lagi diketahui apa saum, apa sholat, apa haji, apa sodakoh, nggak lagi dikenal. Dan akan hilang kitab Allah itu dalam semalam sehingga tidak tersisa di muka bumi ini walaupun satu ayat. Baik tulisan ataupun hafalan. Hilang semuanya. Dari otak hati umat Islam. Tersisalah beberapa orang tua dari kalangan manusia yang berkata, kami mendapati orang tua kami, nenek moyang kami mengatakan la ilaha illallah, kami pun mengatakannya. La ilaha illallah masih ada. Tapi hanya dikatakan oleh orang-orang tua, anak-anak muda nama udah nggak tahu gimana tuh. Hanya tersisa kalimat tauhid la ilaha illallah. Salat, saum, zakat, haji semua sudah nggak ada, udah nggak dikenal. Jadi kami mendapati orang tua kami mengucapkan kalimat ini, la ilaha illallah. Kami pun mengucapkan. Tapi mereka sudah tidak lagi tahu apa itu salat, apa itu saum dan seterusnya. Faqala lahu sillah. Ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusuk wala sadaqah. Maka seorang tabi'in namanya Sillah berkata kepada Hudzaifah, bertanya, apa manfaatnya bagi mereka ucapan la ilaha illallah? Kalau mereka nggak tahu sholat, saum, haji, sedekah.
Apakah ucapan la ilaha illallah itu bermanfaat? Fa'arada anhu Hudzaifah. Hudzaifah berpaling dari dia, tidak mau menjawab. Tsumma raddaha alaihi thalathan. Kullu dzalika yu'ridu anhu Hudzaifah. Sampai Silah ini mengulang pertanyaannya 3 kali. Apa manfaatnya la ilaha illallah? Kalau tidak sholat, tidak saum, tidak melakukan ibadah. Setiap ditanya Hudzaifah berpaling, tidak mau menjawab. Tsumma aqbala alaihi fi tsalitsah. Setelah 3 kali ditanya, barulah berbalik. Hudzaifah Malik kemudian menjawab, kemudian berkata, Silah tunjihim minan nari thalatha. Maka mereka kalimat la ilaha illallah itu menyelamatkan mereka dari neraka. 3 kali mereka selamat dari neraka dengan ucapan la ilaha illallah itu 3 kali diucapkan oleh Hudzaifah karena pertanyaannya juga 3 kali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Ibnu Majah dan juga dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Maka mu'allif berkata, "Fahadha yadullu ala anna hunaka zamanun tadrusu fihi ma'alimul Islam, fayusbihu ahluhu ay ahlu hadha zaman ma'dzurin." Hadis ini menunjukkan bahwa ada zaman di kalangan umat Islam di mana syiar Islam hilang. Dan para penghuninya atau pemeluk Islam di zaman itu hanya kenal la ilaha illallah. Tapi itu jadi uzur katanya. Makanya Hudzaifah menyatakan mereka selamat dengan ucapan la ilaha illallah. Sedangkan yang lainnya hilang. Kenapa? Mereka tidak sholat, tidak saum. Sebab tidak sampai ajaran sholat, saum, dan semua syariat Islam ke mereka. Sudah hilang. Karena itulah ma'dzur. Ada zaman fatrah di kalangan umat Islam yaitu yang di akhir zaman. Tapi mereka masih komitmen dengan ucapan La ilaha illallah. Inilah beberapa keterangan tentang nasib ahlul fatrah di akhirat nanti. Sebenarnya penjelasan ini belum tuntas ya. Nanti kita akan lanjut penjelasan ini di hari Jumat yang akan datang. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan. Tinggal tersisa waktu untuk tanya jawab. Seperti biasa untuk hari Jumat, pertanyaan dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa Roja yang akan dipandu oleh Al-Akh Ari di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga Ari. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Berikut ini kami akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk dari Bapak Gatot di Jakarta. Ini izin bertanya, Ustaz. Apakah ada ahlul fatrah yang masuk surga? Dan apakah orang yang diusir dari Telaga Kausar tidak akan masuk surga? Syukron Ustadz atas penjelasannya. Jazakallahu khairan. Silahkan. Baik. Barakallahu fiik. Iya, sebenarnya Ari terputus terakhir, tapi yang saya tangkap, adakah ahlul fatrah yang masuk surga gitu ya? Semoga itu pertanyaan. Kalimat terakhir terputus-putus barusan. Kalau pertanyaan adakah ahlul fatrah yang masuk surga? Iya, ada. Karena hadis tadi 4 golongan manusia yang tidak teruji di dunia. Yaitu orang tuli, orang idiot, orang haram pikun, dan ahlul fatrah. Diuji. Ada yang lulus ujian tadi dikatakan siapa yang taat
terjun ke neraka, niscaya neraka itu dingin. Dia selamat. Siapa yang tidak mau, tidak taat, dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini berlaku bagi empat-empatnya, termasuk ahlul fatrah. Sehingga di kalangan ahlul fatrah ada yang taat ya. Terjun ke neraka, selamat dia. Ada yang tidak taat. Sehingga dia masuk menjadi ahli neraka. Dan hadis itu mengisyaratkan ya ada ahlul fatrah yang selamat dari api neraka masuk ke dalam surga tergantung lulus tidaknya ujian pada hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Ari. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya. Berikut dari hamba Allah di Cibubur yang bertanya, bagaimana dengan kakek dan nenek sesepuh generasi sebelum kita yang telah wafat, tapi belum faham berkaitan dengan akidah yang hak, ilmu agama yang sesuai syariat? Apakah mereka termasuk golongan ahlul fatrah yang 4 golongan tadi, tuli, pikun, dan lain-lain? Kakek nenek sesepuh kami ini rata-rata banyak murid ngajinya dalam hal membaca Al-Quran. Dan mereka juga membahas kitab kuning. Jazakallahu khairan. Ustaz, silahkan. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana dengan nenek moyang kita? Islam sudah datang, Nabi dan para sahabat juga sudah wafat. Islam mungkin sudah datang ke Indonesia, kemudian leluhur kita ada yang sudah dengar, ada yang belum. Ada yang wafat sebelum mendengar dakwah Islam sehingga mereka mungkin belum muslim atau sudah muslim, tapi keterbatasan informasi tentang Islam menyebabkan ibadahnya masih campur aduk dengan adat, dengan keyakinan, animisme, dinamisme, dan seterusnya gitu ya. Bahkan mungkin saja ada orang yang sebelum Islam datang ke Indonesia, mereka sudah mati, sudah wafat. Baru Islam datang ke Indonesia, mereka belum mendengar dakwah Islam. Zaman bahla mungkin. Karena terbatasnya informasi, teknologi informasi tidak seperti sekarang. Sehingga sangat mungkin ada orang hidup sampai mati belum mendengar Islam. Kalau zaman sekarang nyaris tidak mungkin ada orang yang tidak mendengar Islam ya. Walaupun di pelosok, di pedalaman, mungkin udah sampai. Tapi mungkin saja informasi Islam kepada mereka keliru, salah. Versi orang kafir mungkin ya. Sehingga persepsi mereka tentang Islam keliru, salah. Akhirnya nggak mau masuk Islam, mati dalam keadaan demikian. Mungkin. Bagaimana nasib mereka dan bagaimana sikap mereka, sikap kita kepada mereka. Ya, wallahu a'lam bissawab. Fahkum bidawahirikum walatahkum bisarairikum. Hukumi orang berdasarkan apa yang nampak secara zahir dalam pandangan kita. Jangan menghukumi orang berdasarkan sarair, batin mereka. Ya. Yang nampak dalam pandangan kita, mereka tidak Islam, melakukan ritual-ritual yang bukan Islam, mati dalam keadaan demikian, maka mereka tidak diperlakukan oleh kita sebagai seorang muslim, tidak. Karena data bukti keislaman mereka tidak ada. Tidak terkena dengar mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak sholat dan seterusnya, mati dalam keadaan demikian, maka diperlakukan di dunia ya, seperti perlakuan kepada orang kafir. Tidak disolatkan, tidak didoakan, doa ampunan, doa rahmat dan seterusnya. Adapun bagaimana nasib mereka di akhirat itu terserah Allah Azza wa Jalla. Apakah mereka termasuk seperti ahlul fatrah nanti diujinya di akhirat? Wallahu a'lam.
Itu urusan Allah, urusan di akhirat. Urusan kita di dunia, kita melihat dohirnya bukan Islam, perlakukan seperti yang bukan Islam. Kecuali ada data mereka syahadat, belajar, baca Al-Quran. Walaupun tercampur aduk ibadahnya dengan ibadah animisme, dinamisme. Karena belum datangnya Islam. Mungkin ada praktek-praktek syirik, mungkin. Minta-minta ke leluhur, minta-minta ke jin-jin dari kalangan mereka gitu. Mungkin. Karena ketidaktahuan. Zahirnya mereka berbuat syirik karena kebodohan. Apa yang kita lakukan? Maka tidak ingin. Perhatikan perkataan ini. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan syirik otomatis divonis musyrik. Tidak. Tidak semua orang yang mengatakan melakukan perkataan perbuatan kufur orangnya divonis kafir. Tidak. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah pelakunya divonis ahlul bid'ah. Tidak. Kenapa? Karena sangat mungkin mereka melakukan itu karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Setelah diberitahu, mereka nerima. Ada yang begitu? Banyak. Pernah nggak terjadi di kalangan sahabat? Pernah. Suatu saat para sahabat lewat di sebuah tempat terlihat ada orang yang menggantung-gantungkan pedang tombak di sebuah wadah atau di sebuah kayu-kayu. Itu disebut dhatu anwat. Sejenis jimat. Kalau pedang, senjata digantungkan di sana jadi bertuah. Jadi sakti gitu. Para sahabat berkata, Ya Rasulullah, ij'an lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami dhatu anwat. Seperti mereka juga punya dhatu anwat. Minta jimat. Sejenis jimat. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah berkata kepadaku seperti perkataan kaum Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami patung sesembahan. Seperti mereka juga punya patung sembahan. Minta dhatu anwat sama dengan minta patung sembahan. Syirik tidak? Syirik. Itu sudah menjadi keyakinan sahabat saat itu. Tapi apakah Nabi menyatakan memvonis kalian musyrik, murtad, hayo syahadat lagi? Apa begitu? Tidak. Hanya diberitahu itu syirik loh. Tanpa disuruh syahadat lagi. Tanpa divonis murtad, musyrik, keluar dari Islam. Tidak. Kenapa? Karena mereka meyakini itu karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Kalau ada yang membantah, ya mereka baru keyakinan belum beramal, jadi belum divonis musyrik. Justru keyakinan lebih kuat daripada amalan. Mana yang lebih besar dosanya? Orang maling padahal tahu itu haram, dia merasa berdosa, tapi ada lagi orang tidak maling, tapi meyakini halalnya maling. Dia tidak maling takut digebukin. Mana yang lebih besar dosanya? Yang menyatakan maling itu halal bisa kufur. Karena apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Walaupun tidak maling. Orang tidak sholat. Tapi meyakini sholat itu wajib. Saya berdosa besar gitu. Kenapa tidak sholat? Karena hawa nafsu. Ada lagi orang sholat. Tapi meyakini sholat itu tidak wajib. Lalu kenapa sholat? Kan dalam rangka pemilu biar dicoblos. Dia sholat tapi meyakini sholat tidak wajib. Itu bisa kufur. Walaupun dia sholat. Jadi keyakinan lebih kuat daripada amalan. Walaupun para sahabat belum berbuat syirik dengan membuat dhatu anwat, tapi keyakinannya sudah punya. Nah, perbuatannya keyakinan sudah ada syirik, tapi oleh Nabi tidak divonis. Karena apa? Kebodohan.
Maka setiap orang yang melakukan perbuatan kufur, syirik, bid'ah, tapi karena kebodohan, jangan langsung divonis. Maka kalau kita menyatakan ini perbuatan syirik, jangan. Ini perbuatan bid'ah, tidak berarti mengkufurkan pelakunya, tidak. Harus dibedakan antara membahas hukum dari sebuah perbuatan dengan vonis terhadap pelaku perbuatan tersebut. Sama dengan siapa yang mabuk terancam neraka. Itu ayat, itu hadis. Siapa yang gibah terancam azab. Apakah itu berarti vonis si pemabuk, si penggibah pasti ahli neraka? Kita tidak sedang memvonis pelaku perbuatan itu, kita sedang membahas hukum dari perbuatan itu. Ini haram, terancam neraka. Tidak sedang memvonis pelakunya. Adapun pelakunya nanti ke surga atau ke neraka tidak ditentukan oleh satu dua amalan ini enggak, tapi kalkulasi semua amalan. Dia ada ibadahnya, ada kebaikannya, ada pahalanya, tapi juga ada dosanya. Nanti ditimbang. Jadi jangan salah paham. Kalau kita menyatakan ini syirik, ini kufur, ini bid'ah jauhi. Bukan memvonis pelakunya, oh itu tukang ngafir-ngafirkan orang. Itu kesalahpahaman yang super fatal. Memvonis kita sebagai takfiri, mengkafir-kafirkan orang, padahal yang kita bahas adalah hukum dari sebuah perbuatan berdasarkan nas ayat dan hadis yang sahih disertai penjelasan para ulama tentang hal tersebut. Tapi orang karena sentimen, karena kotor hati, oh itu memvonis kafir ke orang lain seolah-olah surga neraka itu milik mbahnya, kan gitu ya. Padahal kita tidak sedang memvonis pelakunya ahli neraka atau ahli surga, tidak. Tapi perbuatan ini terancam neraka itu nas ayat, terancam azab itu nas hadis. Tapi baru ancaman, belum vonis ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Terakhir Ari ya, silakan. Taib, saat terakhir kami akan bacakan dari saudara Rizal di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bayi yang baru lahir kemudian meninggal dunia termasuk dari 4 golongan yang nanti diuji oleh Allah di akhirat untuk diperintahkan masuk neraka? Silakan Ustaz. Taib. Barakallahu fiik. Orang anak kecil yang belum mukallaf lalu mati. Ulama ikhtilaf. Golongan pertama, bayi itu masuk surga, ahli surga. Berdasarkan banyak nas. Di antaranya bahwa pertama, tidak ada seorang pun muslim yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih balita. Kecuali anak itu akan menunggu dia di pintu surga, kemudian membawa orang tuanya menuntun ke dalam surga. Itu nas hadis seperti itu banyak. Jadi kalau orang tuanya masuk surga karena kematian anaknya, apalagi anaknya masuk ke dalam surga. Kedua, Nabi SAW bermimpi, mimpi beliau wahyu. Yang mimpinya panjang. Ini berbicara tentang azab kubur dan nikmat kubur. Di antaranya ada yang diazab dalam bentuk ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuk, itu bagi orang yang penyebar hoax, para pendusta. Ada yang kepalanya digencet dan ditimpa batu sampai pecet. Itu bagi orang yang berilmu tapi tak beramal. Ada orang yang tenggelam di sungai darah. Itu para pemakan riba. Ada orang yang masuk tungku dibakar. Telanjang, laki perempuan, itu para pezina. Itu azab-azab kubur. Nah, ada Nabi SAW dibawa masuk ke sebuah taman indah. Di sana ada pohon. Di bawah pohon itu ada kakek, orang tua mengasuh anak-anak. Siapa itu?
itu Nabi Ibrahim. Dan anak-anak yang diasuhnya min auladil muslimin, itu anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum balik. Para sahabat bertanya, wa auladul musyrikin ya Rasul, termasuk anak-anak orang musyrik ya Rasulullah. Wa auladul musyrikin, ya termasuk anak-anak orang musyrik. Orang tuanya musyrik, anak-anaknya masih di atas fitrah, mati sebelum balik. Mereka di alam kubur ada di sana. Diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan banyak lagi dalil lain yang menunjukkan anak yang mati sebelum balik mereka masuk surga. Ini pendapat pertama. Nah, pendapat kedua yang tadi ditanyakan. Sebagian ulama menganggap anak-anak itu termasuk salah satu di antara empat itu ahmak kok. Idiot dalam arti akalnya belum berfungsi, belum bisa memahami, belum bisa berpikir. Sehingga Islam datang dalam keadaan mereka nggak paham, terus keburu mati gitu. Mereka diuji, disuruh masuk ke dalam neraka, siapa yang masuk, dia selamat. Siapa yang enggan, dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini pendapat yang kedua. Nah, di antara dua pendapat itu yang lebih roji pendapat yang pertama. Bahwa anak-anak yang mati sebelum balik, mereka akan menjadi ahli surga, bahkan mengajak orang tuanya menuntun ke dalam surga. Ini yang lebih rajih. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafidhallahu taala yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengambil pelajaran dan ilmu yang bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, taufik, hidayah dan kemudahan untuk kita bisa mengamalkannya ilmu dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran di dalam mendakwahkannya. Jazakumullahu khairan atas kesediaan antum semuanya bersabar untuk mengikuti dari awal pelajaran ini hingga akhir. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita dalam kesempatan yang lainnya. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kami mohon pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.